Muhammad, sebagai seorang pedagang, Muhammad telah melakukan transaksi-transaksi perdagangannya secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh atau kecewa. Ia selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangan dengan standar kualitas sesuai permintaan pelanggan. Reputasinya sebagai pedagang yang benar-benar jujur telah tertanam dengan baik sejak muda. Ia selalu memperlihatkan rasa tanggung jawabnya terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Lebih dari itu, Muhammad juga meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan transaksi dagang secara adil. Kejujuran dan keterbukaan Muhammad dalam melakukan transaksi perdagangan merupakan teladan abadi bagi para pengusaha generasi selanjutnya. Ucapan-ucapan Muhammad berikut ini menjadi kaidah yang sangat berharga bagi para pekerja keras yang menjunjung tinggi kejujuran. Berusaha untuk mendapatkan penghasilan halal merupakan kewajiban, di samping sejumlah tugas lain yang telah diwajibkan. Riwayat Baihaqi. Tidak ada satupun makanan yang lebih baik daripada yang dimakan dari hasil keringat sendiri. Riwayat Bukhari. Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk dalam golongan para nabi, orang-orang yang benar-benar tulus dan para syuhada. Riwayat Tirmizi, Darimi, dan Daraqutni. Segala sesuatu yang halal dan haram sudah jelas, tetapi di antara keduanya terdapat hal-hal yang samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa berhati-hati terhadap hal-hal yang meragukan, berarti telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Tetapi, barang siapa mengikuti hal-hal yang meragukan berarti telah terjerumus pada yang haram, seperti seorang gembala yang menggembalakan binatangnya di sebuah ladang yang terlarang dan membiarkan binatang itu memakan rumput di situ. Setiap penguasa mempunyai peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar, dan Tuhan melarang segala sesuatu yang dinyatakan haram. Riwayat Bukhari dan Muslim. Allah memberikan rahmat-Nya pada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual, membeli, dan membuat suatu pernyataan. Riwayat Bukhari. Breaking News Channel membacakan untuk Anda. Berikan sodako Anda hanya dengan cara subrek, like, share, dan komen. Insya Allah berkah. Muhammad, sang pedagang. Perniagaan pada masa Arab kuno. Kehidupan perniagaan bangsa Arab merupakan fakta yang telah dikenal dalam sejarah. Mata pencaharian penduduk di kawasan itu pada khususnya dengan kondisi wilayah yang kering, padang pasir, penuh dengan bebatuan dan pegunungan tandus, adalah berdagang. Kondisi sebagian besar tanah di wilayah Hijaz, khususnya di sekitar Makkah, memang seperti itu, kering, berpasir, berbatu-batu dan langka air. Tidak ada hasil pertanian yang dapat dipetik di wilayah itu. Al-Quran menggambarkan situasi itu dalam doa Nabi Ibrahim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku di lembah yang tandus di dekat rumah sucimu, Ka'bah. Qs 14, ayat 37. Oleh karena itu, pengikut agama ini secara khusus memilih dan menempa diri mereka dalam bidang perdagangan. Kaum Quraisy, berdasarkan kepemimpinan mereka sebagai penjaga Ka'bah, memiliki peluang besar dan kemudahan dalam bidang perdagangan. Secara umum, kehidupan politik bangsa Arab sangat tidak pasti. Kehidupan kesukuan yang mandiri merupakan cara hidup yang normal. Tidak adanya kekuatan sentral ini telah mendorong setiap suku untuk bertanggung jawab menjaga keselamatannya sendiri. Oleh karenanya, tidak ada jaminan akan perdamaian dan keamanan di wilayah itu. Meskipun demikian, kaum Quraisy dengan otoritas sebagai penjaga Ka'bah, sangat leluasa dan aman untuk melakukan perjalanan dagang, atau kafilah-kafilah di seluruh kawasan ini. Hampir seluruh suku, dalam rute perdagangan menuju Syria, Yaman dan Bahrain, menghormati dan menghargai kafilah-kafilah kaum Quraisy. Lagi pula, kapanpun mereka membutuhkan, mereka dapat dengan mudah memperoleh izin singgah dari suku-suku tetangga yang berkuasa di sepanjang rute perdagangan ini. Mereka tidak hanya memperoleh fasilitas semacam itu dari suku-suku Arab lain, lebih dari itu mereka juga memperoleh sejumlah fasilitas dagang dan jaminan keamanan. Keterangan rinci tentang dokumen-dokumen perdagangan dan keamanan serta surat-surat izin singgah ini dapat dijumpai dalam buku-buku hasil karya para penulis Arab. Seorang sejarawan terkenal berkebangsaan Abbasiyah menyebutkan tentang persetujuan perniagaan dengan para penguasa kerajaan tetangga dalam ungkapan seperti ini. Tidak diragukan lagi, kaum Quraisy merupakan suku Arab yang paling berpengaruh dan terhormat, suku dari mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berasal. Mereka menjadi penjaga Ka'bah, tempat suci bangsa Arab. Di samping itu, penguasaan mereka atas kota Makkah, paling tidak memberikan 3 keuntungan sekaligus,
yaitu, pertama, pengaruh kuat atas suku-suku lainnya. Kedua, posisi sentral yang memberikan kemudahan dalam perdagangan dan membangun relasi. Hal ini selain memberikan keuntungan sendiri, juga kehormatan pada mereka. Ketiga, wilayah Makkah, berdasarkan adat bangsa Arab, yang bebas dari peperangan dan permusuhan pribadi, menyebabkan posisi mereka terjamin, tidak ada rasa takut dan terhindar dari bahaya. Kehormatan dan keuntungan ini, diperoleh kaum Quraisy berdasarkan kedudukan mereka sebagai pemelihara Ka'bah. Mereka menerima itu dari Allah. Karena itu, bukankah tepat dan sudah semestinya jika mereka menyembah Allah yang benar, dan esa, dan mendengarkan risalahnya, tentang keesaan dan kesucian, yang dibawa oleh nabinya. Peringatan terhadap kaum Quraisy akan anugerah Allah ini terdapat dalam Al-Quran. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan hubungan dagang pada musim dingin dan musim panas dengan aman. Maka seyogyanya mereka menyembah Allah yang memiliki rumah ini, Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan akan bahaya. Quran Surat 106 ayat 1-4. Ketika berkecamuk peperangan antar suku yang menimbulkan rasa saling permusuhan dan perasaan tidak aman, sepenuhnya mereka tetap menikmati keamanan dengan kehormatan dan wibawa, baik dalam maupun luar negeri. Kedudukan mereka sebagai pelayan dan pemelihara rumah Allah itulah yang memberikan kemudahan-kemudahan ini. Mereka dihormati sebagai pemimpin bangsa Arab ke wilayah manapun mereka pergi berdagang. Seluruh kehormatan, kemuliaan, kepemimpinan, bahkan keuntungan dari hasil dagang dan kekayaan mereka, merupakan akibat langsung dari kedudukan mereka sebagai pemelihara Ka'bah. Status ini juga memungkinkan mereka memperoleh keuntungan dalam bidang perdagangan dan politik dari negara-negara tetangga. Keempat orang putra Abdul Manaf, Hasham, Abdisyam, Muthalib, dan Naufal, berhasil mengantongi izin perjalanan dan keamanan dagang yang disebut Ailaf, atau persetujuan, dari para penguasa negara-negara tetangga. Hasham pergi ke Syria dan memperoleh persetujuan dari penguasanya, Naufal memperolehnya dari penguasa Irak, Muthalib dari penguasa Yemen dan Abdisyam memperolehnya dari Raja Ethiopia, dari Al-Muhaber, halaman 162. Kaum Quraisy mengambil keuntungan penuh dari status mereka sebagai pemelihara Ka'bah. Mereka mengirim kafilah dagang ke seluruh negara tetangga. Inilah yang membuat mereka kaya dan sangat berkuasa. Sebagaimana telah diisyaratkan dalam surat 104 di atas, mereka mengirim kafilah dagangnya ke daerah utara atau Syria, Iran, dan Irak, pada musim panas dan ke daerah selatan atau Yaman dan Ethiopia, pada musim dingin, tanpa rasa takut akan bahaya. Mereka mempunyai pengetahuan dagang yang sangat baik dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Usaha perdagangan dilakukan dalam berbagai bentuk. Aneka jenis organisasi usaha pun telah mereka dirikan. Sirkat, atau kerjasama dalam berbagai tipe dijalankan, di mana para pemilik modal dapat secara langsung terlibat dalam perdagangan atau hanya menjadi sleeping partner, dan dengan cara demikian mereka ikut menikmati keuntungan dan menderita kerugian, atau mutlarabah. Bahkan, kaum wanita yang tidak berdaya, para janda dan anak-anak yatim dapat berdagang melalui satu atau lain jenis kerjasama ini. Khadijah adalah seorang janda kaya yang melakukan perdagangan melalui cara ini dengan orang-orang yang berbeda. Nabi memulai karir dagangnya dengan dana Khadijah atas dasar kerjasama semacam ini. Hadrat Abbas, paman Nabi, mempunyai suatu usaha yang sangat besar dengan cara seperti ini. Biasanya, ia meminjamkan uangnya pada orang-orang untuk berdagang berdasarkan waktu tertentu. Usaha perdagangan kaum Quraisy saat itu berhasil baik, dan mereka mengirimkan kafilah-kafilah dagang mereka ke berbagai pelosok dunia sepanjang tahun. Konsep perdagangan internasional. Sebagaimana telah disebutkan, 4 orang putra Abdul Manaf berhasil memperoleh izin kunjungan dan jaminan keamanan dari para penguasa negara-negara tetangga, Syria, Irak, Yaman, dan Ethiopia, dan mereka dapat membawa kafilah-kafilah ke berbagai bagian negara-negara ini tanpa rasa takut. Bagaimanapun, kakek buyut Nabi, Hasham itulah, orang pertama yang menggagas perlunya partisipasi mereka dalam perdagangan internasional, yang berlangsung antara negara-negara di timur, Syria, dan Mesir, dengan mengatur rute, melalui Jazirah Arab. Selain itu, ia juga mempunyai gagasan untuk membeli barang-barang kebutuhan bangsa Arab yang dapat dijual kembali pada suku-suku Arab dalam perjalanan pulang. Realitas ini juga meningkatkan reputasi kota Makkah,
sebagai pusat perniagaan yang akan menarik perhatian para pedagang dan saudagar kaya dari dalam negeri. Ini terjadi ketika kerajaan Persia memiliki kekuasaan yang mapan atas perdagangan internasional yang berlangsung di antara negara-negara timur, dan kerajaan Romawi melalui rute yang membentang di wilayah-wilayah utara Arab dan Teluk Persia. Hal ini memberikan dorongan kuat pada aktivitas perdagangan yang dibawa melalui pesisir Laut Merah, antara Arab Selatan, Syria dan Mesir. Kaum Quraisy memperoleh keuntungan tertentu atas kafilah-kafilah dagang Arab lainnya, sebab seluruh suku di Arab menghormati mereka sebagai penjaga Ka'bah. Di samping itu, mereka merasa berhutang budi pada bangsa Arab atas pelayanan mereka secara sukarela dan kemurahan hati mereka selama musim haji pada orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Pada saat itu, mereka sama sekali tidak khawatir barang-barangnya akan dicuri. Suku-suku Arab dalam perjalanannya ke pusat perdagangan juga tidak dibebani pajak perjalanan yang berat maupun pajak perdagangan yang diminta dari kafilah lainnya. Karena itu, perdagangan mereka berkembang pesat dalam tahun-tahun tersebut. Karena alasan inilah maka keempat bersaudara tersebut terkenal sebagai para pedagang, atau mutajirin, dan karena hubungan persahabatan yang mereka kembangkan dengan suku-suku dan negara-negara tetangga, maka mereka disebut Ashab al-Ailab, atau para pemegang kesepakatan, atau the holders of covenant. Aktivitas perdagangan ini memberikan kesempatan luas pada kaum Quraisy untuk menjalin hubungan persahabatan dengan penduduk Syria, Mesir, Irak, Iran, Yaman dan Ethiopia serta membuat mereka mampu mengadakan kontak langsung dengan budaya dan peradaban dari berbagai negara. Lambat laun, ini meningkatkan kadar pengetahuan, kecerdasan, dan kearifan mereka, sedemikian rupa sehingga tidak satu pun suku Arab yang mampu menandingi. Mereka melebihi semua suku Arab lainnya dalam bidang kekayaan dan kemakmuran, dan Makkah menjadi pusat perdagangan yang paling penting di semenanjung Arabia. Keuntungan besar lain adalah naskah resmi, atau Rasmul Khat, yang dibawa dari Irak, kelak akan dipergunakan untuk menulis Al-Quran. Tidak seperti kaum Quraisy, suku-suku Arab lain tidak pandai membaca. Karena sejumlah alasan inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kaum Quraisy adalah pemimpin bangsa, riwayat Musnad Ahmad. Hadits lain yang berasal dari Ali, dikatakan bahwa Nabi pernah berkata, pada mulanya kepemimpinan bangsa Arab dipegang oleh suku Hamir, kemudian Allah mengambilnya dari mereka dan memberikannya pada suku Quraisy, riwayat Baihaqi. Kekayaan dan kemakmuran kaum Quraisy terus berkembang melalui perdagangan, hingga terjadi insiden pasukan tentara gajah, atau sepasukan tentara penyerbu, pada tahun ketika Nabi dilahirkan. Allah telah menghancurkan mereka dengan suatu mukjizat melalui burung-burung yang kecil, Quran 105, ayat 1-4, serta menyelamatkan kaum Quraisy dari kehancuran. Selanjutnya, Allah menetapkan kedudukan mereka dan meninggikan kemuliaan mereka dalam pandangan suku-suku Arab lain sebagai pelayan Ka'bah. Pada masa ini perdagangan mereka telah mencapai kejayaan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keuntungan yang sangat besar darinya ketika memulai karirnya sebagai seorang pedagang. Karir dagang Muhammad. Setelah kematian kakeknya, Abdul Muttalib, Muhammad tinggal bersama pamannya, Abu Talib, yang berprofesi sebagai pedagang, sebagaimana kebanyakan pemimpin Quraisy lain. Sebab, berdagang merupakan pendapatan utama penduduk kota Makkah. Muhammad baru berusia 12 tahun, ketika pertama kali melakukan perjalanan dagang ke Syria bersama pamannya. Kebetulan, Abu Talib ibnu Abdul Muttalib, telah merencanakan melakukan perjalanan bersama sekelompok pedagang dalam ekspedisi dagang ke Syria. Ketika semua perbekalan telah siap dan kelompok tersebut berkumpul untuk meninggalkan Makkah, Nabi yang waktu itu masih seorang pemuda kecil, merangkul pamannya dan memperlihatkan kasih sayangnya yang sangat besar, sehingga Abu Talib merasa iba. Beliau berkata, "Aku akan membawanya bersamaku, dan kami tidak akan pernah berpisah." Selanjutnya, Muhammad diajak dalam perjalanan ini. Di Busra, atau Syria, ada seorang pendeta bernama Bahira, yang tinggal di sebuah biara. Pendeta ini sangat luas pengetahuannya mengenai kisah-kisah di kalangan orang-orang Kristen. Sudah sejak lama biara tersebut selalu ditempati oleh seorang pendeta. Di biara itu, terdapat sebuah manuskrip kuno yang tersimpan sebagai kepercayaan yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketika rombongan Abu Talib berkemah di dekat biara, pendeta itu keluar dan mengundang rombongan untuk menghadiri jamuan yang sudah dipersiapkan bagi mereka.
Pada kesempatan-kesempatan terdahulu, para pedagang juga melewati biara ini, namun mereka belum pernah diundang makan malam bersama pendeta tersebut. Bahira, yang sangat baik ini, telah mengatur sebuah pesta besar yang diperuntukkan bagi orang-orang ini. Sebab, dari dalam biara, Bahira melihat serombongan kafilah yang singgah bersama seorang anak muda, yang dilindungi oleh sekumpulan awan putih, mengesampingkan yang lainnya. Ia juga memperhatikan cabang-cabang pohon tempat anak muda itu beristirahat, seluruhnya merunduk, sehingga anak muda itu dapat berlindung. Ketika melihat ini, Bahira keluar dari biaranya dan berkata, "Saya telah menyediakan makanan untuk kalian wahai kaum Quraisy, dan saya ingin kalau semua datang, baik yang besar maupun kecil, termasuk para budak." Mereka terkejut dan berkata, "Wahai Bahira, apa yang telah terjadi padamu hari ini? Engkau tidak biasanya melayani kami seperti ini, meskipun kami telah berkali-kali melewati biaramu." Dengan sopan Bahira menjawab, "Kalian adalah tamuku hari ini, dan aku senang sekali dapat memuliakan kalian." Beberapa waktu kemudian, semuanya memenuhi undangan Bahira, tetapi pemuda Muhammad tinggal di belakang, untuk menjaga barang dagangan. Bahira meneliti setiap orang, dan berseru, "Wahai kaum Quraisy, tak satu pun dari kalian yang tidak hadir memenuhi undanganku." "Ya," jawab mereka, "kecuali seorang anak laki-laki yang tinggal di belakang, bersama barang-barang bawaannya." Bahira pun merasa bingung dan berkata, "Itu tidak adil. Suruh ia masuk." Muhammad lalu dibawa masuk. Ketika Bahira melihatnya, ia mulai menatapnya dengan seksama. Selesai makan dan berpencar, Bahira mendekati anak laki-laki itu serta menanyakan beberapa pertanyaan. Dan akhirnya Bahira dapat melihat tanda-tanda kenabian yang terdapat di antara kedua bahunya. Ini mirip seperti tanda dari sebuah kaca melengkung. Lalu Bahira mendekati Abu Talib dan berkata, "Bagaimana hubunganmu dengan anak laki-laki ini?" "Ia adalah putraku," kata Abu Talib. "Bukan," kata Bahira, "ia bukan putramu. Bapaknya tidak mungkin masih hidup." "Memang," kata Abu Talib meminta maaf, "ia adalah anak saudaraku dan saudaraku itu telah meninggal." Selanjutnya Bahira menasehati Abu Talib, "Kembalilah ke negerimu bersama keponakanmu itu dan jagalah ia dari orang-orang Yahudi. Sebab, demi Tuhan, jika mereka melihatnya, serta tahu tentang ia, sebagaimana yang aku ketahui, pastilah mereka akan melakukan penganiayaan terhadapnya. Suatu masa depan yang sangat besar dibentangkan baginya. Maka segeralah kembali ke negerimu bersama anak muda ini." Riwayat Ibn Hisham, halaman 115-7, lihat juga Al-Tirmidzi, 46/3. Abu Talib merasa agak takut, dan membawa Muhammad pulang kembali ke Makkah segera setelah ia selesai berdagang di Syria. Inilah perjalanan pertama kali Muhammad ke Syria. Perjalanan-perjalanan dagang. Dengan demikian, Muhammad tumbuh dewasa di bawah asuhan Abu Talib, dan harus belajar mengenai bisnis perdagangan dari pamannya. Ketika dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, serta memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, ia mulai berdagang sendiri di kota Makkah. Tampaknya, profesi sebagai pedagang ini telah dimulai lebih awal daripada yang dikenal umum dengan modal dari Khadijah. Ia melakukan bisnis pada taraf kecil dan pribadi di Makkah. Ia membeli barang-barang dari satu pasar lalu menjualnya pada orang lain. Hal ini ditegaskan dengan peristiwa-peristiwa selanjutnya yang menunjukkan bahwa ia telah memasuki kerjasama bisnis bersama sejumlah kecil orang sebelum berhubungan dengan Khadijah. Nabi adalah salah seorang dari anggota keluarga besar suku Quraisy, dan karena ia diharapkan berprofesi sebagai mata pencahariannya, sebagaimana anggota suku Quraisy lainnya. Meskipun tidak memiliki uang untuk berbisnis sendiri, tetapi ia banyak menerima modal dari para janda kaya dan anak-anak yatim yang tidak sanggup menjalankan sendiri dana mereka, dan menyambut baik seseorang yang jujur untuk menjalankan bisnis dengan uang yang mereka miliki berdasarkan kerjasama. Dengan demikian, terbuka kesempatan luas bagi Muhammad untuk memasuki dunia bisnis dengan cara menjalankan modal orang lain. Baik dengan upah maupun berdasarkan persetujuan bagi hasil sebagai mitra. Khadijah adalah salah seorang dari banyak wanita kaya di Makkah, yang menjalankan bisnisnya melalui agen-agen berdasarkan berbagai jenis kontrak. Karena Muhammad sejak kecilnya terkenal rajin dan percaya diri, ia memperoleh reputasi yang baik ketika dewasa. Ia dikenal karena kejujuran dan integritasnya. Penduduk Makkah sendiri memanggilnya dengan sebutan Sidik, atau jujur, dan Amin, atau terpercaya.
Tidak heran jika Khadijah pun menganggapnya sebagai mitra yang dapat dipercaya dan menguntungkan, sehingga ia mengutusnya dalam beberapa perjalanan dagang ke berbagai pasar di utara dan selatan dengan modalnya. Terkadang dengan memberi upah, dan tidak jarang berdasarkan bagi hasil sebagai seorang mitra dagang. Selanjutnya, Nabi banyak melakukan perjalanan dagang dengan modal dari Khadijah. Salah satu perjalanan ini menjadi sangat terkenal sebab pada akhirnya Khadijah melayangkan usulan untuk menikah melalui pembantunya. Tepatnya adalah pada perjalanan ke Busra di Syria. Keterangan mendetail mengenai ini terdapat dalam kitab-kitab hadits, tarikh, atau sejarah dan sirah. Muhammad melakukan perjalanan ini ketika berusia 25 tahun. Meskipun demikian, sebelumnya ia sudah banyak melakukan perjalanan dagang, dan sebagian dilakukan atas nama Khadijah. Sedangkan perjalanan-perjalanan lainnya hanya disebutkan oleh para ahli sejarah, tanpa perincian mengenai sifat perjalanan tersebut. Pernyataan beberapa penulis sangat kabur, sehingga akan keliru menyebut perjalanan-perjalanan ini sebagai perjalanan dagang, meskipun memang ada kemungkinan demikian, karena tidak ditemukan alasan lain bagi Nabi untuk melakukan perjalanan ke luar negeri pada waktu itu. Jelas bahwa Nabi telah membina dirinya menjadi seorang pedagang profesional yang memiliki reputasi dan integritas luar biasa. Selain itu, ia juga berhasil mengukir namanya di kalangan masyarakat bisnis pada khususnya, dan kaum Quraisy pada umumnya, sejak sebelum dipekerjakan oleh Khadijah berdagang ke kota Busra di Syria. Agaknya Nabi telah melakukan sebagian besar perjalanan dagangnya ke Yaman, dan untuk maksud inilah ia melakukan banyak perlawatan ke berbagai kota dagang di Yaman. Ia telah melakukan 4 perjalanan seperti ini untuk Khadijah. Pengarang Sirah Halabiyah tampaknya telah melakukan kesalahan karena mencampur-adukkan 2 kota dagang. Ia mengira bahwa Habasyah dan Jorasi adalah nama-nama pusat perdagangan yang sama, tetapi ia jelas keliru, sebab keduanya adalah 2 kota yang terpisah di Yaman. Menurut geografi Arabia waktu itu, salah satu dari kota ini berada di Yaman, dan yang satu lagi di Tahamah. Menurut seorang ahli geografi Arab, Yakut Hamawi, Jorasi adalah sebuah provinsi di Yaman, di arah kota Makkah. Dan mengenai Habasyah, telah ditulis bahwa itu merupakan salah satu pasar terkenal di Tahamah, pada masa Arab Jahiliyah. Seorang ahli hadits, Abdur Razak, menyebutkan sebuah riwayat dari Ma'amir, berdasarkan sumber dari Imam Zahri, bahwa ketika mencapai usia dewasa, Nabi telah menjadi seorang pedagang. Karena tidak memiliki modal sendiri, Nabi pun berdagang dengan modal orang lain. Khadijah telah mempekerjakannya untuk membawa barang-barang dagangannya ke pasar Habasyah, yang merupakan kota dagang di Tahamah. Dengan demikian, menurut sejumlah laporan yang disebutkan dalam Sirah Halabiyah, Nabi telah melakukan, selain perlawatannya ke Syria, 4 perlawatan dagang lagi untuk Khadijah, 2 ke Habasyah dan 2 lagi ke Jorasi. Nabi agaknya juga telah melakukan beberapa perlawatan ke Bahrain di bagian timur semenanjung Arabia. Ini ditegaskan oleh sebuah hadits dalam Musnad Ahmad. Ketika ratusan utusan datang pada Nabi setelah kemenangan kota Makkah, seorang di antaranya, Abdul Qais, datang menemui Nabi. Selanjutnya, Nabi meminta agar mereka memanggil dan memberitahukan pemimpin mereka, yaitu Al-Ashaj. Ketika menghadap, Nabi pun mengajukan bermacam-macam pertanyaan tentang penduduk berbagai kota dan urusan-urusan mereka. Secara khusus Nabi juga menyebutkan nama-nama Sofa, Musyakar, Hijar, dan beberapa kota lainnya. Pemimpin mereka, Al-Ashaj, sangat terkesan dengan pengetahuan luas yang dimiliki Nabi tentang negerinya, sehingga ia mengatakan, "Ayah dan ibuku akan berkorban demi Anda, karena Anda tahu banyak tentang negeriku, dibanding aku sendiri, dan mengetahui nama-nama lebih banyak kota di negeri kami, daripada yang kami ketahui." Nabi berkata, "Saya memiliki banyak kesempatan untuk melakukan perjalanan di negeri Anda, dan di sana saya menemukan keramah tamahan yang sangat besar terhadap saya." Tepatnya Nabi berkata, "Kat mata, tu art lakum, ma fusiha, li fiha." Ketiga kota ini, Sofa, Musyakar, dan Hijar menurut geografi Arab kuno, berada di Bahrain. Laporan ini dengan tegas menyatakan bahwa Nabi tidak mengunjungi Bahrain dalam rangka bisnis. Kunjungan ini pasti dilakukan sebelum kenabiannya, kemungkinan besar antara usia 18 sampai 25 tahun, waktu di mana seharusnya ia sudah sangat aktif mengembangkan bisnisnya. Pada periode inilah, Abu Talib meminta Nabi untuk menjalankan bisnis sendiri guna meringankan bebannya, sebab Abu Talib tidak begitu kaya dan harus menghidupi sebuah keluarga besar. Berdasarkan ini,
seluruh perjalanan Nabi ke negara-negara tetangga merupakan perjalanan bisnis. Perjalanan ke Bahrain, sudah barang tentu, juga merupakan perjalanan bisnis. Ucapan Nabi menunjukkan bahwa ia sering melakukan perlawatan ke Bahrain. Maulana Sayyid Sulaiman Nadawi, yang membahas perjalanan komersial Nabi, mengatakan bahwa perjalanan ke Bahrain terbukti merupakan fakta. Riwayat Imam Ahmad tersebut juga diperkuat oleh Imam Nawawi. Ia menyebutkan alasan mengapa utusan Abdul Qais mengunjungi Madinah. Seorang laki-laki bernama Munshis Ibnu Hayyan, dari suku Ganam Ibnu Wadiyah, sering membawa barang dagangan dari Hijar ke Yatrib, atau Madinah, di masa Arab Jahiliyah. Ia masih selalu membawa barang-barangnya ke sana, bahkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ia sedang duduk-duduk di suatu tempat di Madinah, menjual barang-barangnya ketika Nabi melewati jalan tersebut. Ketika melihat Nabi, ia pun berdiri. Nabi berkata, "Engkaukah yang bernama Hayyan?" Selanjutnya, Nabi menanyakan keadaannya, menyebutkan sejumlah orang kenamaan dari kalangan Hayyan, serta menanyakan keadaan mereka. Laki-laki itu terkejut dan langsung memeluk agama Islam. Ia belajar surah Al-Fatihah dan Iqra, lalu kembali ke Hijar. Nabi sendiri mengirimkan surat yang ditujukan pada orang-orang Abdul Qais. Dalam riwayat ini, penyebutan sejumlah nama pemuka dan pemimpin Hijar tampaknya mempunyai alasan yang sama, seperti pada riwayat Imam Ahmad, ketika Nabi menanyakan orang yang sama, pada Al-Ashaj, atau Munshis Ibn Hayyan, pimpinan utusan Abdul Qais, tentang penduduk ketiga kota tersebut, dan mengatakan padanya, "Saya sering mengunjungi tempat-tempat tersebut." Riwayat-riwayat tersebut jelas membuktikan bahwa Nabi telah memulai karirnya sebagai pedagang pada tahap yang lebih awal dari kehidupannya, ketika beliau masih sangat muda, mungkin pada usia 17 tahun atau 18 tahun, kalau tidak malah lebih muda lagi. Jelasnya, seperti kebanyakan anak muda yang jujur dan punya harga diri, Nabi sama sekali tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya yang miskin, dan harus sudah memulai usaha dagangnya sendiri. Inilah yang membawanya ke berbagai negara tetangga, terutama di dekat perbatasan Arab, kota-kota dagang di Yaman, Bahrain, Syria, bahkan mungkin ke Abisinia, meskipun yang belakangan ini tidak ditegaskan dengan laporan-laporan yang otentik. Bagi orang yang jujur seperti Muhammad, ini merupakan hal yang wajar. Dalam mencari nafkah yang halal, ia mesti bekerja keras menggeluti profesi dagang, tidak hanya untuk biaya hidup, tetapi juga membangun reputasi agar orang-orang kaya lebih maju dan mempercayakan dana mereka padanya. Muhammad mungkin merintis pekerjaan ini dengan modal yang kecil dan bekerja sama dengan beberapa janda kaya di kota Makkah, atau mungkin bekerja sebagai agen untuk seseorang, atau boleh jadi hanya bekerja untuk mendapatkan upah tertentu pada tahap awal kehidupannya. Karena pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, maka ia memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain. Seperti telah dikemukakan di atas, Khadijah telah mempekerjakannya berkali-kali untuk menjalankan perdagangan. Selain itu, Khadijah juga mempercayakan padanya sejumlah modal untuk bertolak ke Syria dengan tujuan yang sama. Semuanya semakin memperkuat kebenaran yang kita ketahui sebelumnya, bahwa Muhammad bekerja sebagai penggembala untuk penduduk Makkah dengan imbalan yang kecil di masa kanak-kanaknya. Ketika dewasa, ia pasti sudah merintis karirnya sebagai pedagang pada tahap yang sangat awal kehidupannya dengan upah tertentu. Tidak hanya sekali, Muhammad melakukan transaksi bisnis Khadijah dengan imbalan seekor unta yang masih muda untuk setiap kali perjalanan ke kota-kota dagang di sekitar Yaman. Kiranya, bukan suatu kejutan jika kita dapati Muhammad melakukan bisnis untuk para saudagar Makkah, termasuk Khadijah, dengan upah tertentu pada periode awal kehidupannya. Suatu ketika, Muhammad melakukan transaksi dagang dengan seseorang, dan terjadi perselisihan di antara mereka. Orang-orang lain meminta agar Muhammad bersumpah atas nama Tuhan mereka, Al-Lat dan Al-Uzza, untuk memperkuat pernyataannya. Muhammad segera menjawab, "Aku tidak pernah melakukan itu. Kapan saja jika aku kebetulan lewat di dekat berhala, aku sengaja menjauhinya dan mengambil arah lain." Orang itu terkesan dan berkata, "Engkau jujur, dan apapun yang engkau utarakan adalah mutlak benar." Demi Allah, inilah ia seorang laki-laki yang keagungannya selalu dialun-alunkan oleh para sarjana kami dan telah diramalkan oleh kitab suci kami. Ditegaskan oleh catatan-catatan sejarah, Muhammad pernah melakukan perdagangan melalui kerjasama dengan Saib ibn Ali Saib. Ketika Saib menemuinya, pada hari kemenangan kota Makkah,
beberapa orang sahabat berbincang-bincang tentang kebaikan-kebaikan Saib, tetapi Muhammad mengatakan bahwa ia lebih tahu tentang Saib daripada mereka. Muhammad menyambutnya dengan antusias sambil mengatakan, "Mari, mari, selamat datang, saudara dan temanku, yang pernah menjadi mitraku namun tidak pernah bertengkar." Saib mengatakan bahwa Muhammad adalah mitranya dalam berdagang, dan selalu lurus dalam perhitungan-perhitungan dagang. Diriwayatkan oleh Alamah Zahabi, dari Nabi, "Saya telah melakukan 2 kali perjalanan dagang untuk Khadijah, dan mendapat upah 2 ekor unta betina dewasa." Riwayat Jami' Sagir. Menurut Hakim, Rabi Ibn Badar adalah nama seorang budak, Talha ibnu Ubaidullah. Ia melakukan kerjasama dagang dengan Nabi. Ketika belakangan mitra Nabi ini menemuinya, Nabi mengatakan, "Apakah kau mengenali aku?" Ia menjawab, "Kau pernah menjadi mitraku, dan mitra yang paling baik pula. Engkau tidak pernah menipuku, dan tidak pernah berselisih denganku." Laporan lain menegaskan bahwa, Nabi memang pernah melakukan 2 perjalanan dagang untuk Khadijah, dengan upah 2 ekor unta betina dewasa, atau al-imta. Diriwayatkan oleh Jabir, bahwa Nabi telah melangsungkan 2 perjalanan dagang, atas nama Khadijah ke Jorasi, riwayat Hakim dalam kitab Sahih. Dilaporkan bahwa pada suatu perjalanan, Khadijah mengirim hambanya Maisarah, bersama Muhammad. Dinyatakan pula secara berbeda oleh para perawi lain, akan tetapi ini tidak akan mempengaruhi kebenaran riwayat tersebut, bahwa perjalanan-perjalanan itu dilakukan oleh Nabi untuk tujuan-tujuan dagang. Menurut Ibn Ishaq, Khadijah adalah seorang wanita yang kaya dan terhormat. Ia sering mempekerjakan sejumlah orang untuk membawa barang dagangan ke luar negeri berdasarkan bagi hasil, sebab orang-orang Quraisy memang telah dianugerahi keahlian dalam bidang perdagangan. Ketika ia mendengar tentang kejujuran, keamanan, dan sifat-sifat mulia Nabi, ia menugaskan Muhammad agar membawa barang dagangannya ke Syria, sekaligus memasarkannya. Sementara itu, Khadijah membayar Muhammad lebih mahal dibanding yang lain. Pada waktu itu Nabi ditemani oleh salah seorang pembantu Khadijah bernama Maisarah. Nabi pun menerima tawaran tersebut, dan mereka berdua memulai perjalanan hingga sampai ke Syria, atau Sirah. Dalam perjalanan ini, Nabi juga bertemu dengan seorang pendeta Nasrani. Dilaporkan bahwa Nabi berhenti di bawah naungan sebatang pohon, di dekat biara, tempat tinggal pendeta itu, ketika pendeta tersebut menghampiri Maisarah, dan menanyakan, siapa orang yang sedang beristirahat di bawah pohon itu. Maisarah menceritakan bahwa orang itu adalah salah seorang dari kaum Quraisy, orang-orang yang menjaga rumah suci atau Ka'bah. Selanjutnya pendeta itu berkata, tidak seorang pun akan duduk di bawah pohon itu kecuali seorang nabi. Kemudian Nabi menjual barang dagangan yang dibawanya, membeli segala yang diperlukan dan memulai perjalanan pulang ke Makkah, riwayat Ibn Ishaq. Dalam versi Ibnu Sa'ad, kita menemukan kata-kata ini. Ketika keponakannya berusia 25 tahun, Abu Talib berkata, "Seperti yang engkau ketahui, aku adalah orang yang sederhana, dan kenyataannya, keadaan ini cukup sulit bagiku. Sekelompok kafilah dari sukumu akan segera berangkat menuju Syria, dan Khadijah binti Huwailid membutuhkan pelayanan orang-orang dari suku kita untuk menjaga barang dagangannya. Kalau engkau mau melakukan perjalanan dagang ini, ia tidak akan berkeberatan untuk membawamu." Nabi menjawab, "Terserah paman saja." Selanjutnya, Abu Talib mendatangi Khadijah untuk menanyakan apakah mau menerima pelayanan keponakannya dalam perdagangan. Segera, Khadijah menerima permohonan tersebut, sebab ia telah mendengar tentang kejujuran, kecermatan dan watak moral Muhammad yang luhur. Khadijah berkata pada Muhammad, bahwa ia akan memberikan upah 2 kali lebih besar daripada upah yang diberikannya pada suku Quraisy lain. Riwayat Ibnu Sa'ad, volume 1, halaman 129. Muhammad menjual barang dagangannya di pasar-pasar Busra, dan memperoleh keuntungan 2 kali lipat dibanding pedagang-pedagang lain. Selanjutnya, ia kembali ke kota Makkah. Ketika Khadijah mendapati bahwa Muhammad memperoleh keuntungan yang sangat besar, yang belum pernah diraih oleh siapapun sebelumnya, maka Khadijah pun memberikan bagian keuntungan yang lebih besar daripada yang telah mereka berdua sepakati sebelumnya. Perjalanan dagang tersebut, seperti dibuktikan oleh sejarah, merupakan perjalanan ketiga, atau keempat, yang dilakukan oleh Nabi. 2 perjalanan Nabi atas nama Khadijah yang telah disebutkan di atas, adalah perjalanan ke Yaman. Dalam perjalanan-perjalanan tersebut pembantu Khadijah, Maisarah, juga bersama Nabi.
Perjalanan ini dilakukan untuk berdagang di pasar yang bernama Habasyah. Setiap tahun mereka mengadakan pasaran, atau suk, selama 3 hari, pada bulan Rajab. Nabi datang ke pasar tersebut bersama Maisarah dan membeli bahan pakaian untuk dibawa ke Makkah yang darinya, Nabi memperoleh banyak keuntungan. Sekali lagi, Nabi pergi ke Yaman atas nama Khadijah. Diriwayatkan oleh Jarir bahwa Khadijah telah 2 kali mengirim Muhammad untuk berdagang ke Jorasi, dengan imbalan unta betina dewasa, dan Jorasi adalah sebuah kota di Yaman, riwayat Hakim dalam Mustadrak. Sedangkan sahabi menegaskan, benar bahwa Khadijah telah 2 kali menerima jasa Muhammad untuk tujuan dagang ke Jorasi. Dengan demikian, Nabi telah melakukan 4 kali perjalanan dagang untuk Khadijah ke Yaman, 2 kali ke Habasyah dan 2 lagi ke Jorasi. Maka perjalanan dagang ke Syria adalah perjalanan atas nama Khadijah yang kelima, di samping perjalanannya sendiri, yang keenam, termasuk perjalanan yang dilakukan bersama pamannya, ketika Nabi berusia 12 tahun. Diriwayatkan bahwa Hakim Hizam, keluarga dekat Khadijah, telah membeli bahan pakaian tahamah dari pasar Habasyah, dan menjualnya kembali di Makkah. Mengetahui hal ini, Khadijah berpikir untuk mengirim Muhammad bersama Maisarah ke tempat tersebut dengan tujuan yang sama, atau Al-Imta. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi telah melakukan cukup banyak perjalanan dagang ke berbagai tempat di Syria dan Yamen atas nama Khadijah, sebelum perkawinannya dengan Khadijah. Meskipun demikian, ada kemungkinan Nabi telah melakukan perjalanan-perjalanan dagang yang serupa ke Yaman untuk memenuhi biaya hidupnya. Adalah mustahil, orang yang masih sangat muda dan jujur seperti Muhammad menyia-nyiakan waktunya bersama pamannya. Nabi menggembalakan biri-biri orang Quraisy ketika masih terlalu muda, guna meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh pamannya. Bagaimana bisa kita menganggap bahwa Nabi tetap menganggur hingga usia dewasa, 25 tahun, dan membebani pamannya yang sudah tua itu? Semua bukti, mengingat watak dan karakter Nabi, tampaknya menunjukkan bahwa Nabi sudah banyak sekali melakukan kegiatan dagang, baik sendirian maupun dengan mitra dagangnya. 2 di antaranya yang terkenal adalah Saib ibn Ali Saib dan Qais ibn Saib. Untuk tujuan ini, Nabi berkali-kali mengunjungi Yaman dengan kota-kota dagangnya sebelum Khadijah memilihnya. Untuk menjalankan usaha dagangnya, kiranya cukup beralasan dan wajar bagi pemuda dengan kepribadian seperti Muhammad melakukan usaha ini pada masa mudanya. Sebaliknya, agak aneh dan janggal jika seseorang seperti Muhammad selalu menggantungkan hidupnya pada orang lain, baik di waktu muda maupun dewasa. Semuanya memperkuat dugaan kita bahwa Nabi pasti telah melakukan, paling tidak ke Yaman, sejumlah perjalanan dagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebelum dipekerjakan oleh Khadijah, maupun atas permintaan Abu Talib. Sejumlah perjalanan Nabi ke Bahrain telah ditegaskan oleh pernyataannya sendiri terhadap pimpinan utusan Abdul Qais. Kepada utusan itu, Nabi mengatakan, "Saya telah menginjakkan kaki di atas tanah Anda." Ini dengan jelas menunjukkan bahwa Nabi telah melakukan beberapa kali perjalanan ke Bahrain untuk maksud-maksud dagang. Sebab, jika tidak, maka Nabi tidak akan mempergunakan kata-kata, menginjakkan kaki di atas tanah Anda. B9R sambung ke halaman 12, dengan judul, Bisnis Setelah Perkawinan.